Halo Sobat-Sobat Saferian, perkenalkan nama saya Olga Trinindi, saya kelas 10B. Pada video ini saya akan bahas materi tentang peran Roh Kudus. Yang pertama ada pendahuluan, lalu kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu Roh Kudus membantu kita untuk berdoa di saat kita tidak tahu bagaimana berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan pada kita orang percaya supaya kita tekun berdoa terhadap sesuatu yang kita harapkan dan kita nantikan. Namun, kelemahan kita saat berdoa adalah kita kadang tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ketika kita tidak tahu bagaimana semestinya berdoa, maka hal ini akan membuat kita lemah, putus asa, kasih pun menjadi dingin, pikiran melayang, dan akhirnya membuat kita jadi enggan untuk memanjatkan doa. Tentang apa yang kita minta dalam doa-doa kita, kadang kita juga tidak tahu harus meminta apa. Kita bukan hakim yang handal untuk menilai diri kita sendiri. Pandangan kita terbatas dan selalu condong ingin memuaskan daging. Tetapi jangan bingung, karena Roh Kudus akan membantu kita dalam kelemahan ini. Roh Kudus yang ada di dalam kita, bekerja di dalam kita, memberikan anugerah dan memanjatkan permohonan, terutama yang berkenan dengan kelemahan-kelemahan yang kita alami. Ketika sedang menderita dan ketika iman kita sedang goyah, Roh Kudus akan membantu kita seperti seorang membantu orang lain. Untuk mampu mengangkat beban, Paulus tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, tetapi ia mengatakan kepada jemaat di Efesus, berdoalah setiap saat dalam Roh Kudus. Kemudian bagian yang kedua, Roh Kudus memberi kita hikmat untuk melayani. Seseorang bisa sangat berpendidikan dan penuh pengetahuan, tapi belum tentu dia bijaksana dalam menjalani proses kehidupan ini. Dengan memiliki bijaksana, maka tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Semua tugas yang terlihat berat pun dapat diselesaikan. Jadi, jika kita punya pengetahuan banyak, jangan lupa bahwa kita juga perlu kebijaksanaan. Alkitab menuliskan sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus memberi kita karunia rohani untuk melayani. Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia yang berasal dari Allah. Untuk satu tujuan, yaitu membangun jemaat. Karunia rohani adalah kuasa luar biasa yang diberikan kepada hamba-hamba Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan serta untuk pemberitaan Injil. Karunia rohani ini berasal dari Allah dan harus dipakai untuk kemuliaannya. Alkitab menuliskan bahwa ada rupa-rupa karunia, tetapi dikerjakan oleh satu roh. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa tujuan karunia ini bukan mau menunjukkan pelayanan siapa yang paling hebat, sebab Roh Kudus memperlengkapi kita dengan berbagai karunia agar dipakai untuk kepentingan bersama. Apapun karunia yang diberikan oleh Allah kepada umatnya, Ia memberikan supaya umatnya berbuat baik dengan karunia tersebut.